apakah Bapak Ibu tahu? Ternyata ada loh instrumen keuangan yang dapat menjadi solusi perencanaan waris. Jadi instrumen keuangannya ini bisa syariah, bisa tidak. Ternyata ada loh yang bisa menjadi solusi. Ternyata solusinya adalah ini. Kalau kita bandingkan antara tabungan, sertifikat, dan polis asuransi, ternyata kita bisa melihat bahwa kelengkapan data yang bisa dipakai untuk mengajukan harta itu ternyata lebih mudah dan lebih liquid dari sisi sebelah kanan yang namanya polis asuransi. Kita lihat tabungan itu mulai dari syarat-syaratnya adalah buku tabungan, fotokopi, macam-macam sampai surat keterangan ahli waris dan penetapan ahli waris dari pengadilan, bla 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 gitu ya, banyak sekali. Dan kalau sertifikat tadi saya sudah jelaskan ada namanya 10% dari NPWP, nilai perolehan objek pajak. Di samping itu ada wasiatnya, ada putusan pengadilan, keterangan macam-macam, ya. Tapi kalau di polis, nah ini kadang-kadang orang nggak tahu nih. Di polis asuransi ternyata sangat mudah untuk mengajukan klaim dan itu liquid, dikasih uang tunai nggak sampai 10 hari kerja uang sudah cari ke rekening masing-masing tanpa dipotong pajak. Nah, ini nanti menjadi salah satu solusi dan ini alasannya kenapa asuransi sangat cocok untuk warisan supaya tidak ada sengketa gitu ya, karena dia bukan objek pajak ya. Karena yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan itu menyatakan bahwa pasal 4 ayat 3 huruf E yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari perusahaan asuransi ya. Itu. Kemudian tanpa proses berbelit, apalagi kalau agennya dari Andromeda misalnya, timnya dari Andromeda saya yakin insya Allah tidak akan berbelit-belit. Dan hukum asuransi itu lebih mudah untuk dimanfaatkan atau dibagi ketimbang dari aset-aset yang lain. Karena kalau kita bicara hukum perdata dan hukum-hukum yang lain itu akan sangat sulit. Sementara asuransi ini tunduknya pada hukum asuransi, bukan hukum perdata atau hukum Islam dalam hal pembagian warisnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini adalah ada 6 perbedaannya antara harta waris dengan uang pertanggungan. Ini nanti kita bisa baca sendiri. Yang pasti dari landasan hukumnya ini ada yang namanya perdata. Kalau harta waris ada namanya hukum Islam. Kalau di uang pertanggungan juga di perdata tapi masuk ke perjanjian atau perikatan. Kalau di Quran akadnya di Al-Maidah ayat 1. Kemudian pihak yang diikat ada pewaris, ahli waris, dan harta waris. Kalau di uang pertanggungan ada tertanggung dan penanggung. Kalau di situ penggolongan ahli warisnya kan tadi sudah disebutkan kan. Kalau hukum perdata ada 4, kalau hukum Islam ada 6. Kalau di uang pertanggungan tidak ada penggolongan penerima manfaat. Jadi siapa aja boleh. Kemudian dari sisi hubungannya harus hubungan darah atau hubungan perkawinan. Kalau di hubungan uang pertanggungan ada namanya insurable interest atau hubungan dampak finansial. Ini harus dipelajari supaya kita tahu siapa yang berhak mendapatkan UP dari si pemilik polisnya atau penanggungnya. Asal harta waris berasal dari harta yang sudah atau dimiliki pewaris. Sementara kalau dari UP yang konvensional itu dari aset perusahaan, kalau yang syariah dari namanya dana tabaru. Kalau dari surat keterangan atau akta waris ini diperlukan untuk membuktikan kalau dia itu memiliki hak untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi kalau di uang pertanggungan tidak diperlukan surat keterangan atau akta waris. Gitu ya, kecuali kalau kedua-duanya meninggal secara bersamaan atau simultaneous death. Jadi suami istri naik mobil kecelakaan semuanya, nah, itu perlu pembuktian. Tapi kalau tidak seperti itu tidak perlu. Dan kita secara jelas seandainya uangnya 1 miliar, kalau kita pakai perdata, hak istri tadi kan lebih gede ya, ada namanya 50% harta bersama ditambah dibagi rata, dia dapatnya 667. Nah, sementara anak perempuan 167, anak laki-laki sama. Jadi hanya istri lebih gede kalau di perdata. Kalau di faraid hanya istri cuma 1/8 cuma 1/25, sisanya dibagi ke anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak perempuan. Kalau di hukum adat yang namanya istri paling dikit anak perempuan, apalagi ini terutama untuk hukum-hukum adat yang seperti di Bali matrilineal ya, menganut kepada patrilineal. Jadi menganut kepada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu dapatnya lebih banyak, sementara istri atau anak perempuan dapatnya sedikitnya nggak disebutin berapa gitu ya. Tapi kalau di Bali Pak, maaf, anak perempuan nggak dapat loh Pak.
Oh, nggak dapat ya? Baik. Enggak, Pak. Saya katakan sedikit, ternyata malah nggak dapat gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Pak, nggak dapat secara adatnya. Tapi Pak, tergantung orang tuanya. Kalau memang mereka mau, baru dapat ya sesuai ya yang Bapak itu dikit berapalah gitu. Ya, tapi secara itu yang saya tahu nggak dapat, karena saya anak perempuan orang Bali, jadi saya nggak dapat waris, Pak. Oke, apalagi kata-kata seperti ini malah membuat kita menjadi harus lebih mempersiapkan diri ya, karena ternyata betul, ada Pak, yang tidak mendapatkan itu di hukum adat tertentu, misalnya adat Bali. Kalau di polis ya, di polis apapun itu polisnya itu bisa dapat 1 miliar semua gitu ya, bisa dapat 1 miliar semua, istri dapat 1 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar, anak laki-laki dapat 1 miliar. Ini penting supaya kita menjadikan sebagai solusi, supaya kalau kita meninggal bukannya mewariskan harta, nanti malah sengketa kalau kita tidak memakai cara-cara seperti ini. Sehingga dengan demikian tugas kita adalah apa? Kalau kita punya harta, ayo dong, mumpung masih hidup, sampaikan kepada pasangan sama anak-anak. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kita udah sampai di jam 10:11 ya, saya kurang 5 menit ya, sebentar ya, waktu 5 menit. Kita sampaikan kepada anak-anak, kemudian dokumen-dokumennya dirapikan, ayo ditarik, disimpan yang benar, kemudian dampingi dengan polis asuransi jiwa. Sehingga kalau kita dibundling seperti ini, semua harta harus punya namanya dana pembebasan harta, dana pelestarian harta, atau dana-dana pajak. Itu dana-dana pajak, dana pelestarian harta, dan dana pembebasan harta itu bisa didapat dari polis asuransi, gitu ya. Apa saja mereknya tidak peduli, yang ada di kita apakah syariah atau konven, semuanya sama selama itu menjadi solusi untuk harta kita. Jadi kita udah sampai di ujung acara tadi yang sudah disebutkan tadi itu, makanya ini kiat-kiatnya tolong kita data semua aset, apakah itu liabilities, apakah itu aset, kemudian kita belajar hukum waris, kemudian kita legalkan semuanya itu di notaris. Sehingga ada kata-kata begini, Abi, kenapa sih orang zaman sekarang itu kalau punya harta suka dipamerin? Kan suka ini namanya flexing-flexing gitu ya. Nah, terus Abi jawab, ya kalau yang diumpetin namanya selingkuhan dong. Tapi saya mau ngasih tahu nih, ada harta yang dari pertama punya itu ketahuan bukan buat selingkuhan. Jadi kita bikin harta dari pertama itu sudah pasti harta itu bukan buat selingkuhan. Kalau buat selingkuhan pasti ketahuan gitu ya. Itu namanya harta yang kita dapat dari uang pertanggungan. Karena kita sudah tahu dari awal siapa penerimanya, ya. Kan nggak mungkin nanti penerimanya adalah selingkuhan, karena dia bukan masuk dalam insurable interest gitu ya. Kecuali kalau dia kita jadikan sebagai karyawan gitu ya. Bisa aja kan insurable interest dijadikan karyawan sehingga dia masuk dalam apa namanya worksite gitu ya, polisnya worksite gitu ya. Jadi kita mau flexing tapi flexing yang benar. Demikian yang dapat Abi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini banyak membantu untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa memahami tentang hukum waris secara singkat, secara mudah, bijak, sehingga kita tahu solusinya seperti apa. Dan kami kembalikan kepada moderator supaya kita bisa berdiskusi secara lengkap. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih.